Berdasarkan untuk soal yang pertama, meliputi jelaskan bagaimana kondisi geologi suatu daerah dapat mempengaruhi keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah, serta identifikasi permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah seperti pencemaran dan eksploitasi berlebih, serta tawarkan solusi teknis yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah. Untuk jawabannya sendiri, yaitu kondisi geologi memiliki peran utama dalam menentukan keberadaan, jumlah, serta mutu air tanah di suatu wilayah. Faktornya itu jenis batuan, struktur geologi, serta morfologi daerah yang mempengaruhi kemampuan tanah dan batuan untuk menyimpan serta mengalirkan air. Batuan berpori dan permeabel seperti batu pasir, kerikil, atau batu kapur yang berongga itu memungkinkan air hujan meresap dan tersimpan sebagai air tanah. Sebaliknya, jika batuan kedap seperti lempung atau granit, dia menghambat infiltrasi air. Struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan rekahan juga mempengaruhi jalur pergerakan air tanah. Contohnya, patahan dapat menjadi saluran utama aliran air tanah atau sebaliknya. Selain itu, komposisi mineral batuan juga berpengaruh terhadap kualitas kimia air tanah. Untuk nomor 2, yaitu permasalahan utama dalam pengelolaan air tanah itu meliputi pencemaran dan juga eksploitasi berlebih. Pencemaran dapat berasal dari limbah domestik, pertanian, maupun industri yang meresap ke dalam akuifer. Eksploitasi berlebih terjadi ketika pengambilan air tanah melebihi laju pengisian alami, yang menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut di daerah pesisir, serta penurunan tanah. Untuk solusinya yaitu penerapan sistem recharge buatan, pemantauan kuantitas dan kualitas air tanah, penerapan zona konservasi air tanah, pengelolaan limbah terpadu, serta edukasi dan regulasi. Untuk soal nomor 2, meliputi jelaskan perilaku aliran air tanah di aquifer karst, serta lakukan analisis mengenai potensi serta tantangan eksplorasi dan pemanfaatan air tanah di daerah karst, serta diskusikan pula teknik mitigasi pencemaran yang dapat diterapkan pada aquifer jenis ini. Untuk jawaban yang pertama, yaitu aquifer karst terbentuk dari batuan karbonat yang larut oleh air, menciptakan rekahan, goa, dan saluran bawah tanah. Aliran air tanah di sistem ini juga berlangsung cepat melalui saluran, bukan melalui pori-pori batuan. Akibatnya, arah dan kecepatan aliran sulit diprediksi, serta muka air tanah cepat berubah setelah hujan. Karena jalurnya terbuka, air tanah karst sangat rentan terhadap pencemaran. Untuk nomor 2, yaitu daerah karst berpotensi besar sebagai sumber air karena memiliki rongga menyimpan air yang luas dan debit mata air yang tinggi. Namun tantangannya meliputi distribusi air yang tidak merata, kesulitan eksplorasi karena sistem aliran yang kompleks, serta tingginya kerentanan terhadap pencemaran dan fluktuasi debit antar musim. Untuk nomor 3, yaitu upaya yang dapat dilakukan antara lain melindungi zona resapan, membatasi pembuangan limbah, dan aktivitas industri di daerah karst, menerapkan sistem sanitasi kedap, dan melakukan pemantauan kualitas air tanah secara berkala. Untuk soal nomor 4, ia meliputi jelaskan bagaimana struktur-struktur tersebut dapat mempengaruhi aliran air tanah dan pilih salah satu wilayah yang terkenal dengan potensi air tanahnya akibat pengaruh struktur geologi dan analisis faktor-faktor geologi yang mendukung potensi tersebut. Untuk jawaban yang pertama, yaitu struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan sangat berperan dalam mengontrol pergerakan air tanah. Sesar dan rekahan dapat menjadi jalur utama infiltrasi dan aliran air tanah karena meningkatkan permeabilitas batuan. Air mudah mengalir dan tersimpan di sepanjang zona patahan atau rekahan terbuka. Sebaliknya, jika sesar terisi oleh material lempung, ia dapat menjadi penghalang aliran air. Lipatan seperti antiklin dan sinklin juga mempengaruhi penyebaran air tanah. Air yang biasanya terkumpul di bagian sinklin yang berfungsi sebagai daerah akumulasi, sedangkan bagian antiklin sering menjadi daerah pelepasan atau drainase air tanah. Untuk jawaban nomor 2, yaitu di daerah Bandung, Cekungan Bandung dikenal memiliki potensi air tanah yang besar, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi struktur geologinya. Wilayah ini dikelilingi oleh patahan aktif seperti sesar Lembang, sesar Ciparai, dan sesar Cileunyi, Tanjung Sari yang menciptakan zona rekahan dan meningkatkan permeabilitas batuan vulkanik muda. Selain itu, endapan vulkanik hasil aktivitas Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Malabar memiliki porositas tinggi yang memperbesar kapasitas akuifer. Bentuk cekungan yang menyerupai mangkuk juga berfungsi sebagai daerah penampungan alami sehingga air hujan dan aliran permukaan mudah terakumulasi dan meresap ke lapisan akuifer. Kombinasi antara struktur sesar, morfologi cekungan, dan batuan permeabel menjadikan Cekungan Bandung salah satu wilayah dengan potensi air tanah terbaik di Indonesia. Untuk soal 5, meliputi hitunglah kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy, analisis bagaimana perubahan kondisi geologi atau dapat mempengaruhi hasil perhitungan tersebut, serta juga aplikasi praktis dari perhitungan ini dalam pengelolaan sumber daya air tanah di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
Untuk yang pertama, diketahui K-nya 2 kali 10 pangkat min 4 M per S, delta H-nya 2 meter, L-nya 200 meter. Untuk gradien hidrauliknya, I-nya delta H per L, yaitu 0,01. Untuk V-nya yaitu K, I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,01 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 M per S, yaitu 0,17 M per hari. Jadi kecepatan aliran air tanahnya itu sekitar 0,17 M per hari. Untuk yang kedua yaitu perubahan porositas dan permeabilitas batuan akan mempengaruhi kecepatan aliran, yaitu porositas yang besar, aliran menjadi lebih lambat karena ruang penyimpanan lebih besar. Permeabilitas tinggi atau banyak rekahan yaitu aliran lebih cepat, serta lapisan kedap atau sesar tertutup lempung yaitu menghambat aliran air tanah. Untuk yang nomor 3, perhitungan ini itu digunakan untuk menentukan zona aman sumur dari sumber pencemar, mengatur jarak antar sumur dan laju pompa aman agar tidak terjadi penurunan muka air tanah, serta merancang sistem resapan atau recharge buatan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Untuk soal nomor 5 meliputi yaitu untuk di geologinya, jelaskan bagaimana kondisi geologi seperti jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi mempengaruhi kualitas air tanah di suatu wilayah. Untuk fisikanya, diskusikan parameter fisika utama yang digunakan dalam analisis kualitas air tanah seperti suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik. Dan bagaimana perubahan parameter-parameter ini dapat mengindikasi bagaimana pencemaran atau perubahan kondisi air tanah. Dalam kimianya, jelaskan parameter kimia seperti pH, kadar mineral, dan total dissolved solids yang sering digunakan untuk menentukan kualitas air tanah. Bagaimana pengaruh mineralisasi batuan terhadap kadar garam dan keasaman air. Dan untuk biologinya, sebutkan parameter biologi yang digunakan dalam menganalisis kualitas air tanah, seperti keberadaan mikroorganisme patogen dan bagaimana kontaminasi biologis terjadi, dan apa langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk menjaga kualitas air tanah tetap aman. Untuk yang pertama yaitu kualitas air tanah itu dipengaruhi oleh jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi. Batuan karbonat dapat meningkatkan kadar kalsium dan membuat air menjadi sada. Sedangkan batuan vulkanik muda biasanya menghasilkan air dan kualitas yang baik. Dan lapisan kedap dapat menahan pencemaran, sementara rekan atau sesar dapat menjadi jalur cepat masuknya polutan. Untuk jawaban nomor 2, parameter fisika utama yang meliputi suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik. Suhu tinggi dapat menandakan interaksi dengan batuan dalam atau pencemaran organik. Kejernihan rendah menunjukkan adanya partikel tersuspensi, serta konduktivitas listrik tinggi menandakan banyak ion terlarut, indikasi air tercemar atau salinitas meningkat. Untuk nomor 3, parameter kimia seperti pH, kandungan mineral, dan TDS digunakan untuk menilai mutu air. pH rendah berarti air itu asam, sedangkan TDS tinggi menunjukkan banyak garam yang terlarut. Proses mineralisasi batuan dapat menambah ion seperti Ca2+, Mg2+, atau Na+, yang mempengaruhi kesadahan dan rasa air. Dan yang terakhir, parameter biologis mencangkup keberadaan mikroorganisme patogen. Kontaminasi biologis umumnya berasal dari limbah domestik atau septic tank yang bocor. Mitigasinya itu meliputi perlindungan zona sumur, pengolahan limbah, dan pemantauan kualitas mikrobiologi secara rutin agar air tanah tetap aman dikonsumsi. Mungkin segitu saja jawaban dari saya terkait UTS hidrogeologi. Terima kasih.